Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 13 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu
hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Jalan Bahagia. Saudara-saudari terkasih, jika ditanyakan kepada kita pertanyaan berikut, apakah yang akan kita jawab? Apakah Anda bahagia dalam hidup Anda? Mungkin Anda telah dengan gampang menjawab bahwa Anda sungguh berbahagia dengan hidup Anda sekarang ini. Tetapi sebaliknya, mungkin ada yang sulit menjawabnya karena ternyata mempunyai beban hidup karena masalah relasi, pekerjaan, penyakit, permusuhan, dan sebagainya. Rasa bahagia juga kadang sulit dialami karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Akibatnya yang mekar dalam hati kita bukanlah rasa puas dan syukur atas pengalaman hidup, namun rasa gelisah, iri hati, cemburu dan rakus, bahkan dengki dan amarah. Rasa bahagia jauh dari hati kita karena kita berpikir bahwa kebahagiaan akan kita alami jika hidup kita selalu steril dari permasalahan, selalu berlimpah secara materi, aman dalam relasi, selalu merasa dikasihi, tanpa perlu membuang energi untuk mengasihi dan merawat relasi tersebut. Akan tetapi, sebenarnya kebahagiaan utuh atau murni seperti ini mustahil kita alami di bumi ini, sebab kebahagiaan dan kemuliaan sejati hanya akan kita alami di surga. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang sabda bahagia. Para murid dan orang banyak yang datang mendengarkan Yesus, juga jemaat perdana, sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang punya masalah serta beban hidup seperti kemiskinan dan kelaparan, ketidakadilan sosial, pengucilan, penolakan dan penganiayaan karena iman, dan lain-lain. Menghadapi orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus mengajarkan jalan kebahagiaan yang bisa kita baca dalam Injil hari ini. Pengajaran Tuhan Yesus ini pertama-tama tidak mengatakan bahwa hidup kita akan mulus, tanpa masalah atau beban. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita mesti bersikap dan bertindak di tengah dunia ini yang syarat persoalan, supaya nanti kita layak menerima kebahagiaan sejati di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi penderitaan, tangis, dan air mata. Saudara-saudari terkasih, Santo Ambrosius merenungkan sabda bahagia Tuhan Yesus ini dan meringkasnya dalam 4 jalan atau keutamaan fundamental. Jalan bahagia yang pertama, kesederhanaan. Orang yang sederhana tidak akan rakus, tetapi mampu bersyukur, merasa berkecukupan, dan hidup berbahagia. Jalan bahagia kedua, keadilan. Manusia harus selalu lapar akan keadilan. Tidaklah baik jika mata hati manusia itu dibutakan oleh kepentingan pribadinya dan melupakan kepentingan orang lain, sehingga berlaku tidak adil untuk mendapatkan materi dan keuntungan sebanyak-banyaknya,
dengan merampok harta dan berkat tetangganya. Kasihilah seorang akan yang lain. Jalan bahagia ketiga, kebijaksanaan. Orang bijaksana digambarkan sebagai orang yang menangis. Ia menangis karena rasa bersalah dan tobat di hati atas dosa-dosanya. Ia tidak akan sombong. Ia adalah seorang penurut, tenang dan rendah hati. Jalan bahagia keempat, ketabahan. Iman kepada Kristus bisa menjadi sebab kita dibenci, dicela, ditolak dan dikucilkan bahkan dianiaya. Tetapi ganjaran yang besar menanti mereka yang dengan tabah memikul segala salib ini. Orang yang tabah punya kelembutan dan belas kasih. Keempat jalan bahagia ini saling berhubungan dan akan membentuk pribadi beriman yang matang dan dewasa. Saudara-saudari terkasih, 4 jalan bahagia atau keutamaan yang fundamental ini bisa kita kejar dan pupuk dengan baik dalam hati kita bila kita mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia secara jelas mengatakan hal ini. Karena itu, iman dan harapan kita kepada Tuhan janganlah pernah pudar. Baiklah kita selalu ingat kata-kata Nabi Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama, sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.